Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 102. Lina, kalau tidak mau terima bungaku, percaya tidak, aku buat perusahaan ayahmu bangkrut dalam hitungan menit. Al mau tidak mau mengancam dengan keras. Al tidak bicara omong kosong. Keluarga Ragnarsson memang punya kekuatan di kota Bandung. Steve Ragnarsson, ayah Earl, adalah orang terkaya di kota Bandung. Poin pentingnya adalah keluarga Ragnarsson itu satu-satunya keluarga di kota Bandung yang beroperasi di perusahaan keamanan. Jadi jumlah personel keamanan mereka bisa mencapai lebih dari 500 orang. Di permukaan, ini adalah perusahaan yang secara teratur mengoperasikan layanan keamanan. Tapi ketika ada ancaman terhadap keluarga Ragnarsson, maka para penjaga keamanan ini akan secara diam-diam memusnahkan apa yang disebut dengan ancaman itu. Dan itu jugalah alasan mengapa keluarga Ragnarsson dapat menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Dan pada saat yang sama merupakan kartu as bagi Steve untuk menjadi orang terkaya di kota Bandung. Menghadapi ancaman Earl, Fiona hanya bisa memendam amarahnya. Earl, jangan pikir ayahmu itu orang terkaya di kota Bandung. Dan kau bisa sesuka hati melakukan apapun yang kau mau. Biar kau peringatkan, Tuan Damon dari Halbwit Group itu mitra ayahku. Damon sangat populer baru-baru ini. Jadi Fiona berpikir untuk memanfaatkan nama Damon untuk menekan Earl. Tapi Earl tampaknya mengabaikan Damon sama sekali. Oh, mau pakai Damon untuk mengancamku? Fiona, jangankan hanya mitra ayahmu. Bahkan kalau Damon itu ayahmu sekalipun, keluarga Ragnarsson kami tetap tidak akan anggap serius. Earl cukup arogan. Kemudian menghampiri Lina lagi dengan bunga mawar dan berkata dengan nada mengancam. Lina, ayah kita orang terkaya di kota Bandung. Bank lokal saja ada di saham keluargaku. Selama ayahku memerintah, mereka bisa membekukan pinjaman keluargamu dalam hitungan menit. Selain itu, perusahaan keamanan kami punya 500 orang. Hanya pergi mengacau di hotel ayahmu saja sudah cukup membuat bisnis keluargamu tidak bisa beroperasi secara normal. Jadi kusarankan, pikir baik-baik. Terserah. Lina mendorong Earl dan berjalan menjauh, sama sekali mengabaikan kata-kata Earl itu. Lina, aku akan membuatmu tahu apa itu penyesalan karena sudah menolakku. Begitu saatnya tiba, kamu pasti akan datang berlutut dan memohon padaku. Tunggu dan lihat saja. Akan kurusak dan kusiksa dirimu di atas ranjang. Al dengan marah melempar mawar ke tanah. Tidak ada wanita yang tidak bisa dia dapatkan di kota Bandung ini. Mendengar hal ini, Fiona dan Lina merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Karena Al ini benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Namun pada saat ini, suara yang akrab muncul di belakang mereka dengan sedikit udara dingin. Aku justru mau lihat siapa yang menyesal nanti. Mendengar suara ini, Fiona dan Lina menoleh. Begitu mereka melihat sosok orang yang datang, wajah cantik mereka langsung menjadi cerah kembali. Orang yang datang adalah Erwin. Sebelum sempat senang karena melihat Lina, Erwin sudah mendengar kata-kata Earl, pemuda terkaya di kota Bandung yang menghina dan mengancam Lina. Berani-beraninya Earl ini mengganggu wanitanya. Itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ia tahan. Erwin, akhirnya kamu datang. Wajah Lina sangat senang saat melihat sosok Erwin. Dia buru-buru menghampiri dan meraih lengan Erwin secara langsung. Tetapannya kepada Erwin juga sangat lembut dan manis. Fiona juga tidak kalah senang, ikut di belakang Lina dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Erwin. Seolah dengan adanya Erwin, mereka tidak perlu takut lagi. Berani yang merusak suasanaku, kau tahu aku siapa? Al mengerutkan kening, memandang Erwin dari atas ke bawah sambil berbicara, meremehkan Erwin yang memakai pakaian murahan dan tidak menganggapnya serius. Tetapi melihat tatapan Lina pada Erwin yang penuh cinta dan akrab, rasa cemburu membara di hatinya. Lina ini wanita yang dia suka, mana mungkin dia bisa mentolerir bocah miskin di pedesaan yang sedang dekat dengannya itu. Namun Erwin tidak takut, berjalan maju dan berkata dengan dingin. Maaf, aku tidak peduli kau itu siapa. Tapi kalau kau berani mengganggu wanitaku, akan kubuat kau berakhir menyedihkan. Hah? Membuat aku berakhir menyedihkan? Kau? Bisa-bisanya miskin sesombong itu. Aku ini putra kedua orang terkaya di kota Bandung. Kalau berani menyinggungku, percaya atau tidak, aku musnahkan seluruh keluargamu. Earl berteriak keras. Anak miskin ini terlalu arogan. Berani sekali mengancamnya tanpa ada kekuasaan atau kekayaan. Dan itu membuat Earl sangat tidak senang. Apalagi saat mendengar Erwin mengklaim Lina sebagai wanitanya yang membuatnya semakin marah. Begitu ya? Sudut mulut Erwin tersenyum dingin. Dia tidak peduli bahkan jika ini orang kaya di kota Bandung sekalipun. Dia mendekat dan meraih kerah Earl, kemudian mengangkatnya seperti sebuah mainan. Earl ditangkap oleh Erwin dan berusaha mati-matian untuk melawan, tapi percuma.
Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Jangan macam-macam denganku. Percaya tidak, aku bisa memusnahkan hari ini juga. Al tidak menyangka anak miskin di depannya ini bisa begitu kuat. Tapi di dalam hati dia yakin Erwin tidak akan berani menyakitinya. Lagi pula ayahnya adalah orang terkaya di kota Bandung. Menyingkirkan seorang anak miskin itu lebih mudah dari menginjak mati seekor semut. Inilah yang membuat kepercayaan dirinya semakin besar. Akan tetapi mana mungkin Erwin bisa dinilai menurut akal sehat. Aku justru mau coba. Erwin berkata dengan dingin, lalu menampar wajah Earl. Tamparannya sangat keras hingga pipi Earl menjadi merah dan bengkak. Terdengar suara tamparan yang nyaring. Lina dan Fiona tertegun sejenak. Erwin benar-benar tidak takut. Dan menampar Earl, jantung kedua gadis berdebar kencang. Lina lebih mengkhawatirkan keselamatan Erwin, sedangkan Fiona justru semakin bersemangat. Earl jelas terpana karena tamparan itu. Anak miskin ini benar-benar berani memukulnya. Dia adalah putra kedua dari orang terkaya di kota Bandung. Ayahnya memiliki banyak properti. Dan 500 personel keamanan yang beroperasi di perusahaan. Siapapun bisa disingkirkan hanya dengan satu perintah saja. Berani pukul aku kau, kubunuh kau. Teriak Earl dengan tidak puas. Dan langsung mengayunkan tinjunya untuk memukul Erwin. Tetapi pukulan Earl yang ke arahnya dicengkram Erwin tidak terpengaruh sama sekali. Justru terkena satu tamparan dari Erwin lagi. Suara nyaring berbunyi. Bekas tamparan merah terlihat jelas di pipi Earl. Pada saat yang sama, Erwin memperingatkannya dengan dingin. Berlutut dan minta maaf pada Lina, atau kau akan jadi cacat hari ini. Aku tidak tahu apa itu minta maaf. Jangan harap. Earl kembali berteriak dengan keras. Dia terlahir dari keluarga yang terpandang, jadi tidak mungkin membuatnya mengatakan maaf. Oh, tidak mau ya? Kalau begitu jangan salahkan aku, kata Erwin. Dan ia meraih salah satu lengannya dan memelintirkannya dengan kuat, yang membuat Earl menjerit kesakitan dengan wajah pucat dan dahi penuh keringat. Kau masih punya satu kesempatan. Kalau mau nolak akan kubuat yang satunya lagi ikut cacat, kata Erwin dengan nada yang tak terbantahkan. Aku akan minta maaf, Earl tidak menyangka Erwin akan sekejam itu dan sama sekali tidak menganggap serius ayahnya merupakan orang terkaya di kota Bandung. Dia takut Erwin akan mematahkan lengannya satu lagi. Dia tidak menyangka akan dipaksa ke dalam situasi seperti ini, yang membuatnya merasa tidak puas. Pada saat yang sama juga menyimpan dendam pada Erwin. Begitu pulang nanti, dia pasti akan menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Kalau begitu cepat, kami harus pergi makan nanti, ujar Erwin. Earl memegang lengan yang patah, mendatangi Lina dengan gemetar dan membuka suara dengan susah payah. Lina, maafkan aku. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Erwin langsung menendang pergelangan kaki dari belakang, yang membuat Earl berlutut di tanah dan terlihat menyedihkan. Aku bilang berlutut, bukan sambil berdiri minta maaf ya. Erwin sengaja memperlakukan Earl dan merendahkan martabatnya. Earl sangat marah, tapi dia sadar tidak bisa mengalahkan Erwin kalau berhadapan secara langsung. Jadi memilih untuk memendam semuanya terlebih dulu. Jadi hanya bisa berlutut dan meminta maaf kepada Lina lagi. Lina, maafkan aku karena kata-kataku sudah menyinggungmu. Begitu selesai berbicara, Erwin menendangnya karena Erwin merasa membuatnya tetap di depan Lina sedikit lebih lama itu sebuah bentuk penghinaan. Pergi sana, jangan sampai aku melihatmu lagi atau ku hajar setiap kali ketemu, kata Erwin dengan nada dingin. Anggap saja kau menang kali ini, tapi tunggu dan lihat saja aku akan balas dendam hari ini. Setelah mengatakan ini, Earl buru-buru masuk ke mobil dan menyalakan mesin untuk pergi secepatnya. Karena ia takut Erwin akan memukulnya lagi kalau tinggal lebih lama. Melihat Earl melarikan diri, Fiona tertegun sejenak dan segera menghampiri Erwin dengan penuh semangat sambil berkata, Erwin, kamu luar biasa. Putra kedua orang terkaya di kota Bandung sekalipun kamu pukul. Aku kagum. Sedangkan Lina mendekat dengan sedikit khawatir. Erwin, apa kamu baik-baik aja? Apa dia menyakitimu? Dia tidak mungkin bisa menyakitiku. Ayo, kita pergi makan prasmanan. Erwin berkata sambil tersenyum. Anak orang kaya seperti Earl tidak mungkin bisa menyakitinya sama sekali. Belum lagi bela diri dan kekuatan Erwin sudah banyak meningkat. 1 melawan 4 saja bukan masalah baginya. Syukurlah kalau begitu. Lina akhirnya merasa lega. Tapi Erwin sudah menyinggung putra kedua orang terkaya di kota Bandung. Dan itu membuatnya gelisah. Khawatir Earl akan membalas dendam. Erwin, lama tidak bertemu, kamu semakin kuat ya. Tapi kamu harus hati-hati dengan balas dendam Earl. Dia tidak mungkin berdamai begitu diberi pelajaran olehmu seperti tadi.
Fiona datang dan menepuk pundak Erwin. Anak pedesaan ini semakin mengejutkannya. Putra kedua orang terkaya di kota Bandung saja dipukul, tapi dia masih mengingatkan Erwin untuk kebaikan Erwin sendiri. Kamu juga semakin cantik. Erwin menggoda sambil tersenyum. Erwin, mulutmu makin manis aja. Ayo kita makan prasmanan di restoran yang berbuka. Aku dengar itu restoran yang paling mewah di kota Bandung. Setiap orang 1,7 juta. Tenang, aku yang traktir. Fiona berkata dengan lugas, karena sejumlah uang ini bukanlah apa-apa baginya. Tak lama kemudian mereka langsung mengesampingkan urusan Earl dan pergi makan prasmanan sambil mengobrol ringan. Lina sudah lama tidak melihat Erwin, jadi dia sangat mesra dengannya, yang membuat Fiona menjadi nyamuk di sepanjang jalan. Earl tidak pulang ke rumah, melainkan ke rumah sakit. Satu lengannya dipatahkan Erwin, yang membuat wajahnya pucat kesakitan. Dan pada saat yang sama, dia menelpon seseorang pemuda yang merupakan salah satu kapten keamanan di perusahaan ayahnya. Bersiaplah untuk balas dendam. Begitulah pikir Earl. Berani pukul aku, akan kubunuh kau kali ini. Sedangkan Lina yang berani menolakku akan kusiksa nanti. Earl juga kejam. Biasanya dia yang memberi pelajaran. Tapi ini adalah kali pertama dia dipukul, jadi jelas dia tidak terima. Setelah lengannya dipasang gips, Earl menggerakkan giginya dan berhasil menahan rasa sakit itu. Dia bersimpuh akan mengembalikan rasa sakit ini selipat ganda pada Erwin. 1 jam kemudian, seorang pria dengan pakaian hitam dan celana kulit datang ke rumah sakit untuk mencari Earl. Kulitnya kecoklatan, rambutnya diikat kepang modis, otot-ototnya terlihat mencolok. Jelas, dia adalah sosok yang tidak mudah untuk dihadapi. Nama orang ini adalah Mike, merupakan salah satu kapten tim keamanan di perusahaan ayah Earl. Dia cukup kuat dan mengelola lebih dari 20 penjaga keamanan. Itu adalah orang yang paling dekat dengan Earl. Earl selalu memintanya untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Mengikuti Earl selama ini, pemuda itu sudah melakukan banyak hal buruk. Tuan muda kedua, ada apa ini? Kecelakaan atau dipukul? Mike bertanya dengan heran saat melihat lengan kiri Earl di gips. Baik Mike, akhirnya datang. Cepat bantu aku bawa orang untuk beri pelajaran pada anak tak tahu diri yang patahkan tanganku. Kata Earl dengan teriak dan marah. Ada orang di kota Bandung yang berani memukulmu. Sungguh tak tahu diri. Jangan khawatir Tuan. Aku akan membawa seluruh timku untuk mengajarnya. Mike langsung menepuk dada sendiri dan meyakinkan. Tapi dia juga sebenarnya sangat penasaran. Siapa yang berani memukul putra kedua orang terkaya di kota Bandung? Orang itu pasti sudah bosan hidup. Berani pukul aku. Tunggu dan lihat saja. Mata Earl terlihat mendingin. Erwin dan yang lainnya makan dengan kenyang di kafetaria. Senilai 1,7 juta ini benar-benar mewah. Terdapat banyak bahan-bahan berkualitas tinggi dan belum pernah dimakan oleh Erwin sebelumnya. Seperti lobster Australia, abalon laut dalam, kaisar kepiting ikan, dan lain sebagainya. Dan semua jenis bahan mewah tersedia di sini. Namun membawa 2 gadis untuk makan prasmanan semacam ini jelas menghambur-hamburkan uang. Lina dan Fiona membawa banyak makanan berkualitas tinggi, tapi hanya makan sedikit. Dan sisanya hanya menonton Erwin sekalian menghabiskan semuanya. Erwin, perutmu tidak kembung makan sebanyak itu. Setelah mereka bertiga keluar dari restoran, Fiona bertanya dengan penasaran. Karena Erwin memakan habis porsi 3 orang, dan itu membuat Fiona dan Lina kaget. Ya, lumayan. Tak mungkin letak kembalikan semua lauk sisa kalian kan? Lain kali, jangan ajak aku makan prasmanan seperti ini. Aku hampir muntah karena terlalu kenyang. Erwin sedikit takut pada mereka. Lina dan Fiona saling memandang dan tersenyum. Yuk kita ke bioskop. Lina memegang lengan Erwin dengan penuh sayang dan berpikir untuk berkencan dengan Erwin sedikit lebih lama lagi. Sepertinya ide yang buruk kalau terus menjadi nyamuk kalian. Kalian berdua pergi saja deh. Fiona berkata dengan setengah bercanda. Hei, tidak apa-apa. Bukannya kamu selalu ingin nonton Interstellar? Ada banyak bintang besar yang berperan loh. Serius nih, gak mau ikut nonton. Lagian aku udah beli 3 tiket. Sayang dong kalau terbuang cuma-cuma. Lina menyipitkan matanya saat berkata itu. Untungnya kamu masih punya hati nurani. Tidak melupakan sahabatmu karena ada pacar. Fiona berkata dengan menggoda, kemudian menarik tangan Lina dan berjalan lurus ke depan. Tidak lupa untuk menoleh pada Erwin. Erwin, pinjam tangan pacarmu sebentar ya. Nanti aku kembalikan. Erwin menggelengkan kepala. Fiona ini benar-benar licik. Sudah sangat larut saat mereka kembali. Fiona datang dengan mobil jadi pulang duluan. Sedangkan Erwin bertanggung jawab untuk mengantar Lina pulang. Erwin, ayahku selalu ingin kamu ikut makan bersama kami. Jadi datanglah kalau ada waktu luang.
Lina bertanya dengan sedikit kesungguhan karena dia juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Erwin. Besok aja, ngomong-ngomong bagaimana perusahaan baru yang disiapkan keluargamu? Erwin bertanya sambil mengendari mobil. Bagaimanapun juga dia menginvestasikan 800 miliar di proyek ini. Jadi setidaknya harus mengetahui perkembangannya. Ya, tidak terlalu bagus. Baru-baru ini ada beberapa anggota keluarga yang rebutan masalah saham ini. Tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Lina menghela nafas karena masalah ini hubungan antara kerabat keluarganya yang jadi memburuk. Erwin juga tidak berdaya. Hal semacam ini yang melibatkan kekayaan pasti merusak hubungan keluarga. Belum lagi kakek Lina yang lebih pilih kasih kepada anak laki-laki. Jadi pembagian warisan pasti tidak merata yang akan menyebabkan pertengkaran. 10 menit kemudian, mobil Erwin berhenti di depan villa rumah Lina. Dan tak satu pun dari mereka yang turun dari mobil. Langit yang malam sangat tenang. Haruskah mereka melakukan sesuatu? Mereka berdua hanya saling pandang. Lina sedikit tersipu dan dengan cepat memalingkan wajahnya karena tidak berani menatap Erwin. Tapi kemudian menutup kedua matanya lagi. Bulu matanya yang panjang gemetar hebat yang menunjukkan bahwa Lina sedang gugup. Di bawah sinar bulan, Lina terlihat sangat cantik. Suasana di dalam mobil tiba-tiba berubah. Erwin tidak bisa menahan diri lagi. Kemudian ia mencondongkan tubuh ke depan dan ingin mencium Lina. Tapi begitu kedua bibir mereka hendak bersentuhan, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan dan mengepung mobil Erwin. Seseorang bahkan menghancurkan mobilnya, yang tiba-tiba menyadarkan Erwin dan Lina saat itu. Ini Earl, kenapa bisa datang ke sini dengan orang sebanyak itu? Ekspresi Lina berubah drastis. Bocah sialan, aku sudah lama menunggumu. Cepat keluar. Earl berteriak keras di luar, sambil diikuti 20 orang yang mengelilingi mobil Erwin. Bersambung.